Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sejarah desain modern, futurisme, plakastil, dan art deco. Pengertian dari futurisme. Futurisme merupakan aliran seni lukis yang mengimbangi segala sesuatu yang serba cepat dan dinamis. Aliran ini mendukung perkembangan tipografi sebagai unsur ekspresi dalam desain. Artinya bahwa huruf digunakan sebagai lambang rupa untuk menyampaikan suatu makna. Bagaimana menangkap unsur gerak dan kecepatan dalam lukisan. Ciri-cirinya, karya seni menangkap unsur gerak dan kecepatan, memperhatikan tentang kedisiplinan, kedinamisan, dan gaya mengekspresikan kecepatan dan kesamaan waktu. Menggunakan tipografi sebagai unsur ekspresi dalam desain. Memanfaatkan prinsip aneka tampak multiple viewpoints. Perkembangan. Dalam perkembangannya terbagi atas dua bagian, yaitu gerakan absolut, garis-garis dinamis yang menunjukkan suatu objek dapat dipecah-pecah menurut dimensi tertentu, di mana dimensi terhadap gerakan dapat diwujudkan dengan bentuk-bentuk abstrak yang dinamis. Kedua, gerakan relatif. Gerakan yang sebenarnya terjadi pada suatu objek seekor kuda yang bergerak nilai digambarkan bukanlah kuda dalam keadaan istirahat, tetapi kuda dalam keadaan bergerak, misalnya harus diberi 20 kaki. Tokoh dari futurisme. Filippino Tommaso Emilio Marinetti, pendiri gerakan futuris Italia, artis, writer, poet, teoris. Lahir pada tanggal 22 Desember 1876 sampai 2 Desember 1944. Dia adalah seorang penyair, editor, ahli teori seni, dan pendiri gerakan futuris. Ia dikaitkan dengan komunitas seni dan sastra utopis dan simbolis, Abbaye de Créteil, antara tahun 1907 dan 1908. Marinetti paling dikenal sebagai penulis manifesto futuris pertama, yang ditulis dan diterbitkan pada tahun 1009, dan juga dari manifesto fasis. Ini adalah beberapa karya dari Filippino Tommaso Emilio Marinetti. Yang pertama adalah First Robot pada tahun 1909. Pada tahun 1909, Marinetti diterbitkan Electricia Sessual, salah satu drama pertamanya. Dalam karya ini memunculkan penyebutan robot pertama dengan nama lain, tentu saja. 10 tahun kemudian novelis Ceko Karel Čapek menyebut mesin ini dengan istilah itu. Yang kedua adalah Marfaka il Futurista, diterbitkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Perancis pada tahun 1909 dan diterjemahkan di Italia pada tahun berikutnya. Marfaka sang futuris menceritakan kisah tentang seorang raja Afrika yang dengan upaya kehendaknya sendiri melahirkan seorang putra raksasa dan ilahi. Plakat stil atau Bernier plakat dan plakat stil. Awal modernisme pada awal abad 20 adalah hadirnya gaya plakat stil. Gerakan plakat stil pertama berkembang di Berlin. Pada saat itu negara ini menjadi pusat perdagangan, yang dimana media posterlah yang menjadi ajang percobaan untuk menunjukkan kerjasama yang baik dan menguntungkan bagi desain industrialisasi pada saat itu. Plakat stil merupakan gaya yang universal tanpa memiliki kaitan langsung dengan gerakan lain. Ciri khas dari plakat stil adalah mampu memperkecil desain hingga sebesar ukuran perangko, yang kemudian diletakkan pada amplop serta barang-barang lain yang digunakan untuk distribusi massa. Ciri-ciri dari plakat stil: bentuk geometrik sederhana dan khas, meninggalkan unsur hiasan layaknya ciri khas Art Nouveau, yang warna datar dan menarik perhatian, seperti billboard, tidak menggunakan dramatisasi, objek tunggal tanpa elemen-elemen lain, bayangan yang padat, bentuk huruf yang tebal dan sedikit. Tokoh dari plakat stil: Ludwig Hohlwein. Ludwig Hohlwein lahir pada 26 Juli 1874 di Wiesbaden, Jerman, dan menikmati masa kecil yang istimewa dalam keluarga yang terkemuka. Saat belajar arsitektur di Universitas Teknik di Munich
tahun 1895 dan seterusnya, ia membuat ilustrasi pertamanya untuk surat kabar Asosiasi Arsitek Akademik. Dia merancang buklet, program asosiasi, undangan, dan dekorasi buku. Ludwig Hohen di kota selatan Munich dan Lucian Bernard di kota Berlin dengan cepat memimpin plakat stil ini. Antara kedua perang dunia, Hohen menikmati popularitas besar. Pada 1925, ia telah merancang 3.000 iklan berbeda dan telah menjadi salah satu artis komersial Jerman paling terkenal pada masanya. Art Deco merupakan sebuah aliran atau gerakan desain yang pertama kali muncul dan populer di tahun 1920 sampai tahun 1939. Gerakan ini kemudian membawa pengaruh pada seni dekorasi, seperti desain interior, arsitektur, dan industri desain, serta seni visual, lukisan, fashion, seni grafis, dan perfilman. Perkembangan Art Deco. Awal munculnya aliran ini pertama kali diberi nama style modern. Istilah Art Deco sendiri berasal dari eksposisi tahun 1925 pada tahun 1960-an. Istilah Art Deco kembali dibangkit. Kini gaya ini banyak diterapkan di berbagai bentuk karya seperti patung, furnitur, poster, perhiasan, aksesoris, dan karya-karya lainnya yang mengandung nilai seni tinggi. Berikut adalah ciri-ciri biasanya menggunakan ornamen-ornamen tradisional atau historikal, bersifat inovatif dan eksperimentatif. Bangunan bertema Art Deco biasanya bentuk bangunannya geometris dan dekorasinya dalam bentuk garis-garis, lengkung, dan zigzag. Arsitekturnya merupakan arsitektur ornamen, geometri, energi, retrospeksi, optimisme, warna, tekstur cahaya, dan simbolisme. Dan yang terakhir, garis-garis lengkung yang biasa digunakan merupakan lambang ekspresi gerak, teknologi modern, dan rasa optimisme. Ini adalah salah satu tokoh dalam Art Deco. Cassandre adalah salah satu perancang poster besar abad ke-20. Nama aslinya adalah Adolphe Mauron. Lahir di Ukraina pada tahun 1901. Keluarganya dipaksa untuk berimigrasi ke Paris karena iklim politik yang tidak bersahabat. Dia awalnya belajar melukis di École des Beaux-Arts di Paris, tetapi pada usia 22, ia merancang poster dengan nama Cassandre. Gaya Cassandre biasanya Art Deco, dan poster-poster telah menjadi gambar ikon periode itu, pertengahan 1920-an hingga pertengahan 1930-an. Nama itu Art Deco diciptakan secara retrospektif pada tahun 1960-an sebagai singkatan dari pameran seni rupa dekoratif et industriels modernes, sebuah pameran desain 1925 di Paris yang merayakan kehidupan modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.